Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam Kejadian 3 ini,
kita menemukan fakta kejatuhan manusia dalam dosa. Bayangkan, hanya 2 pasal awal yang menjelaskan mengenai kebaikan Tuhan dan segala ciptaannya. Dan sejak itu, semua pasal dalam Alkitab berisi dosa-dosa yang manusia lakukan. Ini berarti dosa adalah masalah yang amat dahsyat, dan kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Kisah kejatuhan dalam dosa memberi banyak pelajaran. Kali ini tentang pengetahuan. Dalam kisah dituliskan mengenai ular yang menggunakan kata pengetahuan dan setelah memakannya. Manusia tahu bahwa mereka telanjang. Kejatuhan manusia dalam dosa menggunakan pengetahuan. Ya, apa yang kita tahu bisa membawa kita mengasihi Tuhan dan sebaliknya justru semakin pintar berbuat dosa. Pengetahuan yang tidak ditempatkan dalam ketundukan kepada Tuhan akan berbuah ketidakbenaran. Semakin tahu sesuatu, manusia cenderung semakin jauh dari Tuhan karena pengetahuan memberikan pengertian. Dan pengertian yang mengambil otoritas Tuhan akan menjebak akal budi kita, merasa lebih tahu dari Tuhan. Bahkan kata Tuhan yang sering kita sebut hanyalah kecapan bibir yang tanpa arti. Terlalu mudah mengatakan kata Tuhan tanpa sebuah pengertian yang benar. Kata Tuhan berarti pengakuan atas otoritasnya. Maka setiap kali kita sebut kata Tuhan tanpa pengertian yang benar, hanya akan berujung pada perbuatan dosa. Mari kita sungguh-sungguh belajar menempatkan pikiran kita di dalam pikiran Kristus. Tunduk dalam kebenaran firman-Nya dengan belajar membaca firman-Nya setiap hari. Pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan, dan pengenalan tanpa pengalaman bersama Dia adalah kesia-siaan. Ya Tuhan, ajarku menggunakan pengetahuan dengan bijak bagi Engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku sering kali berpikir duniawi. Ajarku untuk menundukkan pikiranku di dalam pikiran Kristus. Karena aku tahu ya Tuhan, apa yang aku pikirkan. Engkau pun mengetahuinya. Sadarkan aku ya Tuhan, agar hatiku tetap berada di dalam hati-Mu dan pikiranku terus dipenuhi oleh pikiran-Mu. Tolong aku untuk terus merenungkan firman-Mu karena aku mau mengasihi-Mu yang telah mengasihiku lebih dahulu. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.